Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Damayanti dengan NIM 11230170000014. Jurusan Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah kumpulan 3 persamaan linear yang melibatkan 3 variabel. Selanjutnya ada notasi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Perhatikan sistem persamaan linear tersebut. A1X ditambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1 kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2 kita anggap sebagai persamaan kedua. Kemudian A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3 kita anggap sebagai persamaan ketiga. Kemudian ada bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan 3 variabel X, Y, dan Z adalah A1X ditambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, X, Y, dan Z adalah elemen dari bilangan real. Dan A1, B1, dan C1 tidak sekaligus ketiganya 0, dan A2, B2, dan C2 tidak sekaligus ketiganya 0, dan A3, B3, dan C3 juga tidak sekaligus ketiganya 0. Nah, X, Y, dan Z itu adalah variabel. A1, A2, A3 kita sebut sebagai koefisien dari variabel X. B1, B2, B3 itu kita sebut sebagai koefisien dari variabel Y. C1, C2, dan C3 adalah koefisien dari variabel Z, dan D1, D2, D3 adalah konstanta persamaan. Nah, untuk lebih memahami definisi tadi, kemudian kita pahami contoh berikut ini. Diketahui 3 persamaan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 2,2P ditambah 3Q dikurang R sama dengan 6, dan P tambah 3Q sama dengan 3. Nah, ketiga persamaan ini tidak membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Sebab persamaan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 2, bukan persamaan linear. Jika persamaan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 2 diselesaikan, maka diperoleh persamaan Z dalam kurung X ditambah Y tutup kurung ditambah X, Y sama dengan 2X, Y, Z yang tidak linear. Alasan keduanya adalah variabel-variabelnya tidak saling terkait. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Nah, diketahui 2 persamaan X sama dengan negatif 2, kemudian Y sama dengan 5, dan 2X dikurang 3Y dikurang Z sama dengan 8. Nah, ketiga persamaan linear tersebut membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Karena ketiga persamaan linear tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan negatif 2, 0X ditambah Y ditambah 0Z sama dengan 5, 2X dikurang 3Y dikurang Z sama dengan 8, dan variabel-variabelnya saling terkait. Selanjutnya, perhatikan beberapa sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Yang pertama diberikan SPLTV 2X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 0, dan 4X ditambah 6Y ditambah 10Z sama dengan 0. Nah, sistem persamaan linear ini memiliki lebih dari satu penyelesaian. Misalnya 3, negatif 2,0, lalu ada negatif 3,2,0, dan termasuk 0,0,0.
Selain itu, kedua persamaan ini memiliki suhu konstan 0 dan grafik kedua persamaan adalah berimpit. Nah, apabila penyelesaian suatu SPLTV tidak semuanya 0, maka SPLTV itu memiliki penyelesaian yang tidak trivial. Nah, diketahui SPLTV 3x ditambah 5y ditambah z sama dengan 0, 2x ditambah 7y ditambah z sama dengan 0, dan x dikurang 2y ditambah z sama dengan 0. Sistem persamaan linear ini memiliki suku konstan 0 dan mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu untuk x sama dengan y sama dengan z sama dengan 0. Apabila suatu SPLTV memiliki himpunan penyelesaian x, y, z sama dengan 0,0,0, maka SPLTV tersebut memiliki penyelesaian trivial, atau x sama dengan y sama dengan z sama dengan 0. Nah, dua sistem persamaan linear 3 variabel tersebut merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebuah SPLTV dengan semua konstanta sama dengan 0 disebut SPLTV homogen. Bila salah satu konstantanya tidak 0, maka SPLTV tersebut tidak homogen. SPLTV yang homogen memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama hanya memiliki penyelesaian yang trivial, atau yang kedua memiliki penyelesaian non-trivial selain penyelesaian trivial. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, perbedaan antara sistem persamaan linear 2 variabel dengan sistem persamaan linear 3 variabel terletak pada banyak persamaan dan variabel yang digunakan. Oleh karena itu, penentuan himpunan penyelesaian SPLTV dilakukan dengan cara atau metode yang sama dengan penentuan penyelesaian SPLDV, kecuali dengan metode grafik. Umumnya, penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Berikut ini, kita akan masuk ke contoh penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran eliminasi dan substitusi. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Lalu kita masuk ke penyelesaian. Kita misalkan terlebih dahulu x sebagai bilangan pertama, y sebagai bilangan kedua, z sebagai bilangan ketiga. Nah, berdasarkan informasi pada soal tadi, diperoleh persamaan sebagai berikut. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45, kita anggap sebagai persamaan pertama. X ditambah 4 sama dengan Y, kita anggap sebagai persamaan kedua. Z dikurang 17 sama dengan X, kita anggap sebagai persamaan ketiga. Lalu yang ditanyakan adalah bilangan X, Y, dan Z itu adalah. Kemudian kita dapat melakukan proses eliminasi pada persamaan 1 dan persamaan kedua, sehingga diperoleh X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45, X dikurang Y sama dengan negatif 4, lalu kedua persamaan tersebut kita jumlahkan, maka hasilnya 2X ditambah Z sama dengan 41. Maka diperoleh persamaan baru yaitu 2x ditambah z sama dengan 41, kita anggap sebagai persamaan keempat. Lalu kita lakukan proses eliminasi lagi pada persamaan ketiga dan persamaan keempat, sehingga diperoleh x dikurang z sama dengan negatif 17, 2x ditambah z sama dengan 41. Kemudian kedua persamaan kita jumlahkan lagi, hasilnya menjadi 3x sama dengan 24. Maka diperoleh 3x sama dengan 24 atau x sama dengan 24 per 3 atau x sama dengan 8. Kemudian kita melakukan proses substitusi nilai x sama dengan 8 ke persamaan kedua. Maka diperoleh 8 ditambah 4 sama dengan y. 8 kita tambahkan 4 menjadi 12, maka y sama dengan 12. Kemudian substitusikan x sama dengan 8 ke persamaan ketiga.
maka diperoleh Z dikurang 17 sama dengan 8. Nah, kedua ruas ini kita jumlahkan dengan 17, maka hasilnya Z sama dengan 25. Nah, dengan demikian kita dapatkan bilangan X sama dengan 8, bilangan Y sama dengan 12, dan bilangan Z sama dengan 25.